Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya membuat konten yang sangat spesial. Memang konten ini sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi kenapa saya merasa konten ini perlu? Saya sangat sarankan Anda menonton film ini The Wolf of the Wall Street yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, yang mana film ini keluaran tahun 2013 kemarin. Dan Wolf of the Wall Street ini atau Leonardo DiCaprio ini memerankan peranan dari seorang yang bernama Jordan Belfort. Nah, Jordan Belfort ini adalah seseorang yang terkenal licin, penipu ulung di Wall Street. Ya, Wall Street itu seperti bursa efeknya Indonesia di Amerika Serikat, dan dia memang terkenal sebagai penipu ulung, scammer paling ulung. Mirip kayak afiliator di Indonesia saat ini. Gimana reviewnya? Gimana kasusnya mirip-mirip? Kita bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Nah, jadi saya akan berkisah sedikit tentang kisah Wolf of the Wall Street. Pada tahun 1987, pemeran utama adalah Jordan Belfort mendapatkan pekerjaan di Wall Street sebagai broker untuk LF Rothschild yang katanya konspirator itu. Ya, salah satu orang terkaya di dunia, lebih kaya dari Bill Gates, bekerja di bawah merek Hana. Dia dengan cepat terpikat dalam budaya pialang saham, berbahan bakar obat-obatan dengan keyakinan bahwa Hana satu-satunya tujuan pialang menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Jordan kehilangan pekerjaannya setelah Senin Hitam atau Black Monday, penurunan pasar saham satu hari terbesar dalam sepanjang sejarah. Jadi kalau di istilah saham itu namanya auto reject bawah. Jadi itu betul-betul dalam di hari Senin, dan itu IHSG. Kalau Indonesia IHSG itu tiba-tiba menurun tajam. Saat ini mungkin IHSG harganya di 7.000, tiba-tiba hari itu mungkin turun sampai ke 5.000 gitu. Jadi mirip kayak kemarin kasusnya waktu di pandemik. Kemudian mengambil pekerjaan di Boiler Room brokerage firm pada Long Island dan mengkhususkan diri dalam penny stocks. Berkat gaya lemparannya yang agresif dan komisi yang tinggi, Jordan menghasilkan mulai sedikit uang. Jordan berteman dengan tetangganya bernama Donnie, dan keduanya menemukan perusahaan mereka sendiri. Mereka merekrut beberapa teman Jordan yang dilatih Jordan dalam seni sulit menjual. Taktik dan kalian menjual Jordan sebagian besar berkontribusi pada kesuksesan karyanya, yaitu ahli pump and dump. Ini mungkin bagi Anda yang sudah mengerti di trader saham, yaitu bagaimana saham ini naiknya cepat, dumpnya juga cepat. Ya, jadi naiknya tinggi itu memacu orang untuk cepat beli, tiba-tiba hancur. Itu selalu begitu. Yang melibatkan menggelembungkan harga saham dengan mengeluarkan pernyataan positif yang menyesatkan penjualnya dengan meningkatkan secara artificial. Ketika pelaku skema menjual sekuritas mereka dinilai terlalu tinggi, harganya turun drastis, dan mereka yang ditipu membeli dengan harga yang meningkat akan membeli saham yang tiba-tiba bernilai jauh lebih rendah daripada mereka yang mereka bayarkan. Untuk menutupi ini, Jordan memberikan perusahaan itu nama dengan terhormat bernama Stratton Oakman pada tahun 1989. Setelah paparan di Forbes, ratusan pemodal muda yang ambisius berduyun-duyun ke perusahaannya. Jordan menjadi sangat sukses dan meluncur ke gaya hidup dekaden menjadi pelacur dan obat-obatan. Dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Naomi ketika istrinya mengetahuinya. Jordan menceraikannya dan menikahi Naomi pada tahun 1991. Sementara itu SEC dan FBI, mata-mata kayak Indonesia itu BIN, Badan Intelijen Negara, mulai menyelidiki Stratton Oakman. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Jordan Belfort itu tadi. Pada tahun 1993, Jordan secara ilegal menghasilkan $22 juta hanya dalam 3 jam. Oh my God. Gila banget itu ya. Setelah mengamankan IPO dari Steve Madden. Ini membawa dia dan perusahaannya lebih jauh ke perhatian FBI karena ini dikhawatirkan terjadi money laundry atau kalau di Indonesia TPPU, tindak pidana pencucian uang. Mirip kasus siapa ya? Nah, nanti saya akan bahas di belakang. Akhirnya Jordan membuka perbankan di Swiss dengan bankir korup bernama Sean Jacques Saurel atas nama Naomi, istri barunya, yang merupakan warga negara Inggris, dengan demikian di luar jangkauan otoritas Amerika. Dia menggunakan nama istri dan mertua temannya Brad untuk memiliki paspor Eropa agar bisa menyelundupkan uang hasil kejahatannya itu di Switzerland. Donnie dan Brad terlihat perkelahian di depan umum. Donnie lolos tapi Brad ditangkap. Brad tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Donnie dan Jordan kepada polisi. Mirip kan dengan kasus yang lagi rame di Indonesia sekarang. Diinterogasi polisi terus menginterogasi, mencari tahu kemana larinya uang hasil kejahatan tersebut.
Maka Jordan mengetahui dari penyidik bahwa FBI menyadap teleponnya. Khawatir akan putranya, ayah Jordan menasihatinya untuk meninggalkan Stratton Oakman dan bersembunyi sementara. Pengacara Jordan menegosiasikan kesepakatan untuk menjauhkannya dari penjara. Jordan bagaimanapun tidak tahan untuk berhenti dan berbicara sendiri untuk tetap berada di tengah pidato perpisahannya. Tahun 1996, Jordan, Donnie, dan istri mereka melakukan perjalanan kapal pesiar ke Italia ketika mereka tahu bahwa bibi Emma telah meninggal karena serangan jantung. Jordan memutuskan untuk pergi ke Swiss segera untuk menyelesaikan rekening banknya, dan untuk melewati perbatasan dia memerintahkan kapten kapal pesiarnya untuk berlayar ke Monaco. Tapi kapalnya terbalik di tengah badai. Setelah penyelamatan mereka, pesawat dikirim membawa mereka ke Geneva, hancur ketika burung camar terbang ke dalam mesin. Itu kisahnya Anda harus tonton. Jordan menganggap ini sebagai tanda dari Tuhan untuk memutuskannya agar selesai dari penipu yang paling ulung di dalam sejarahnya Wall Street. 2 tahun kemudian FBI menangkap Jordan karena Saurel yang ditangkap di Florida dengan tuduhan tidak terkait. Setelah mengetahui FBI tentang Jordania karena bukti memberatkannya sangat banyak, Jordan setuju untuk mengumpulkan bukti tentang rekan-rekannya dengan imbalan keringanan hukuman. Di rumah Naomi diberitahu bahwa Jordan menceraikannya dan dengan hak asuh penuh atas putri dan bayi laki-laki mereka. Dalam kemarahan impulsif berbahan bakar kokain, Jordan menyerang Naomi dan mencoba pergi bersama putrinya sebelum menabrakkan mobilnya di jalan masuk. Nanti Jordan bekerja untuk menyalakan catatan dan memperingatkan FBI menemukan ini penangkapan Jordan dan penggerebekan penutupan Stratton Oakman. Meskipun pelanggar kesepakatannya, Jordan menerima pengurungan hukuman selama 36 bulan. Jadi ceritanya Jordan ini betul-betul dia akhirnya mau nggak mau dia dihukum, dan dari situlah Jordan menerima pengurangan penghukuman 36 bulan. Dia termasuk the wolf atau serigala atau penipu paling urung di Wall Street. Nah, terus kenapa saya mau cerita ini dengan kisah yang lagi rame sekarang di Indonesia? Saya sendiri kenal Indra Kents itu tidak lama. Awalnya dia DM saya di Instagram. Dia pernah ke Surabaya, bertemu dengan banyak influencer di Surabaya. Waktu itu dia perkenalan sama saya, memperkenalkan dirinya. Anaknya sopan, santun. Ya, saya lihat seperti anak muda pada umumnya yang ingin bekerja keras dan ingin meraih kesuksesan. Wajar, apalagi dia pasti juga subscriber channel Success Before 30. Tetapi saya sungguh tidak menyangka bahwa ternyata Indra ini juga menghubungi banyak content creator yang lain. Dia masuk ke channelnya Deddy Corbuzier, dia juga masuk ke channelnya Denny Sumargo, partner saya di Louvre. Dia juga masuk ke banyak konten-konten creator channel-channel besar, berkenalan dengan public figure yang terkenal, dan sampai akhirnya diwawancara di televisi, berteman dengan Raffi Ahmad dan sebagainya, dan akhirnya sampai puncaknya dia diundang ke acara Sultan 7 Crazy Rich katanya. Nah, saya sih biasa-biasa aja. Terakhir mungkin jarang juga WA, tapi terakhir dia tiba-tiba kita WA, dan saya menganggap ini anak muda yang sukses, anak muda yang mau maju, dan sungguh sama sekali tidak menyangka kalau dia adalah seorang afiliator. Nah, jadi guys, pada kesempatan kali ini ternyata yang tertipu dengan penampilan lugunya itu, dan kalau dia mungkin di kontennya tengil ya, gayanya ya, tengil sekali, banyak orang tersakiti dengan kata murah bangetnya. Tetapi di tempat saya, Anda seperti lihat di podcast saya ini, dia sungguh-sungguh menunjukkan anak muda yang memang berangkat dari rasa susah, pernah jadi pengamen, pernah dari kota kecil di rantau perapat, dia merantau ke Jakarta, pernah ikut acara The Voice, ya kan? Dia seperti anak muda yang sedang berjuang mengadu nasib ke ibu kota, dan menurut saya itu sah-sah aja. Namanya juga orang lagi berjuang kan. Jadi kita harus puji itu. Tetapi yang saya tidak menyangka adalah setelah ditangkap polisi, dikenakan pasal berlapis, dia dituduh afiliator, menggelapkan dana dari binomo dan sebagainya, serta ya, yang saya kaget juga terakhir dia dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Wow, dari situ terbongkar. Dan saya juga lebih kaget lagi, Anda lihat di sini, teman saya Bapak Rudi Salim, pemilik Prestige Corporation, dan yang mana beliau di podcast di channelnya Deddy Corbuzier. Saya baru sadar kalau beliau, bahkan seorang Rudi Salim pun, dia di kontennya seolah-olah membeli mobil Lamborghini, membeli Toyota Supra X dan sebagainya, yang harganya miliaran itu dan sebagainya, Ferrari, itu ternyata cuman konten. What? Saya dari sini shock berat. Wow, ini anak ternyata nggak jauh beda sama Jordan Belfort itu tadi. Dia betul-betul seorang
aktor ya kalau menurut saya ya, bisa memainkan pribadian ganda. Jadi, dan yang terakhir saya juga tahu kalau dia cuma beli Tesla sama Rudy Salim, sampai Rudy Salim dipanggil ke Bareskrim. Karena nggak lama lagi saya buat konten ini kan, saya nanti akan panggil juga Rudy Salim untuk mampir ke Level Up Podcast. Ini udah keempat kalinya saya bikin konten sama Pak Rudy Salim. Nah, dari sinilah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah Rudy Salim klarifikasi ke kepolisian dan di channel Deddy Corbuzier, saya baru tahu kalau ternyata seorang Pak Rudy Salim pun dia juga ngaku kalau dia cuma beli Tesla 1,3 M yang dini hari itu, dan ternyata itu Teslanya nyicil pula. Ya ampun, minta diskon pula. My God. Dan dia juga bisa menggiring opini melalui channelnya persis kayak Jordan Belfort itu tadi. Makanya mungkin kalau kisah beliau dijadikan film, saya yakin ini adalah Jordan Belfortnya Indonesia. Ini adalah Wolf of the Wall Streetnya Indonesia. Nah, apa pelajaran berharga yang saya bisa tangkap? Pelajaran berharga adalah saya tidak membenarkan sikapnya karena dia seorang scammer ternyata, dan sekarang sama polisi lagi diselidiki. Dan sejak konten ini buat, saya ternyata membaca sebuah berita, Anda lihat beritanya di sini. Viral lonjakan transaksi kripto puluhan miliar diduga milik Indra Kents dari bisnis.com. Nah, dari berita ini kita bisa melihat bahwa tiba-tiba di koin beliau namanya BotX itu dalam waktu setengah jam tiba-tiba ada 3 transaksi yang dirasa mencurigakan, dan jumlahnya fantastis, 78 miliar dengan nilai pasar sekarang. Tapi sekali lagi saya disclaimer dulu, ini masih diduga. Tapi itu token memang milik beliau BotX. Kenapa saya tahu milik beliau? Karena Indra Kents pernah nawarin saya untuk beli token tersebut. Nah, tiba-tiba tokennya naik tajam ya. Jadi dalam waktu setengah jam aja dari harga 3.000-an tiba-tiba naik menjadi 13.000 sekian. Itu sungguh sebuah lonjakan yang sangat fantastis. Dari mana transaksi tersebut? Itu pasti ada orang yang injek dana. Dan biasanya dugaan tersebut itu adalah tempat untuk larinya money laundry yang tidak jelas. Nah, singkat cerita, kisah Indra Kents ini mirip banget dengan kisahnya Jordan Belfort. Mirip banget. Bagaimana seseorang anak muda yang punya ambisius dan dia pengen cepet kaya raya, tapi seringkali dengan cara-cara dan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat tidak wajar. Jadi, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya kenapa membuat konten ini cukup menarik, karena ini mungkin for the first time terjadi di Indonesia, lahir di era pandemi. Ada seorang scammer yang begitu ulung, yang usianya masih sangat muda, pemberani banget, ya, viral banget. Bahkan Pak Rudy Salim bilang, saya berkarya dari tahun 2006 sampai 2022 aja, itu baru bisa ngetop seperti sekarang. Kalah sama Indra Kents yang bikin konten murah banget. Itu hanya sebulan aja semua orang udah viral kemana-mana, baik melalui TikTok, YouTube, dan Instagramnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa cara promosinya sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi yang salah adalah etikanya, dan yang salah adalah cara dia melakukan bisnisnya. Tidak ada yang dibenarkan dengan penipuan. Kalau perjudian jelas dilarang di Indonesia, tapi dilegalkan di negara luar. Eropa beberapa negara dilegalkan, Singapura aja dilegalkan judi, Amerika juga dilegalkan judi, kasino juga banyak di situ. Cuman memang secara regulator di Indonesia memang tidak boleh. Jadi sekali lagi karena hidup di Indonesia, karena regulasinya seperti itu. Nah, tetapi seorang Jordan Belfort yang dia juga menjadi seorang penipu, bisa menaikkan 22 juta US dollar hanya dalam waktu 3 jam saja. Dari sini kita juga ketahuan bahwa apa bedanya seorang Indra Kents dengan Jordan Belfort. Bedanya satu diperankan Leonardo DiCaprio, kalau ini diperankan oleh dirinya sendiri. Bravo Bareskrim, bravo polisi, kejar terus tindak pidana pencucian uang. Ini akan menjadi berita yang sangat menghebohkan dan juga memberikan edukasi yang bagus bagi rakyat Indonesia, bahwa kelas kayak saya aja juga bisa tertipu dengan actingnya beliau. Banyak orang juga nggak nyangka, ya, kenapa kok dia bisa acting sampai sehebat itu. Karena kalau memang sudah punya tabiat seperti itu, ternyata isinya belakangannya transaksinya itu nggak seperti yang dia gembar-gemborkan. Ya, semoga ini menjadi pelajaran berharga, dan saya juga ingin berpesan pada anak-anak muda, bisnis itu yang halal, bisnis itu yang penting ada fisiknya. Jangan takut untuk Anda memulai bisnis dengan untung kecil, tapi kalau konsisten itu Anda akan luar biasa. Anda mau cepat kaya dengan cara-cara yang tidak benar, secepat Anda akan masuk penjara, secepat Anda akan ditangkap polisi. Anda pilih yang mana? Kalau Anda memang mau dagang apapun, tidak masalah. Contohnya Anda mau jadi reseller di bisnis saya, komunitas ya contohnya, juga boleh. Anda menjadi reseller,
dengan keuntungan yang sebenarnya tidak kecil juga. Profitnya bisa 20-30% loh kalau Anda rajin jualan. Dan beberapa murid saya juga hubungan 2-5 tahun yang bisa beli mobil, beli rumah juga banyak kok. Meskipun mobilnya nggak sekeren Indra Kents, tetapi at least itu kan Anda jauh lebih baik daripada karyawan rata-rata. Oke, demikian konten kali ini saya buat. Bagaimana pendapat Anda? Saya tunggu di kolom komen Anda sekarang juga. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya and always salam hebat luar biasa.